Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arum Wulansari, masih di pembahasan matematika untuk kelas 7. Kita akan membahas tentang bilangan bulat. Mengingat kembali karena sebelumnya bilangan bulat sudah pernah waktu SD. Nah, ini namanya garis bilangan. Di dalam bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu 0, bulat positif, dan bulat negatif. Yang kita akan bahas pertama adalah membandingkan bilangan bulat. Sebelumnya harus ingat, dari garis bilangan semakin ke kanan akan semakin besar nilainya, dan semakin ke kiri akan semakin kecil. Contoh untuk membandingkan bilangan bulat, nih, 5 dan 9. Mana yang besar? 9, makan yang besar. Min 14 dan 7. Yang besar adalah 7. Nih, makan yang 7 ya, madep ke sana. Min 16 dan min 20. Yang besar min 16. 9 dan min 1. 9 lebih besar dari min 1. Dan min 7 lebih kecil dari min 3. Selanjutnya yang kedua, mengurutkan bilangan bulat. Ya, ini tadi ya, semakin ke kanan semakin besar dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Lanjut kita urutkan bilangan bulat berikut. Datanya 38 min 57, 22 min 22, min 19, 14, 27, min 32, dan 12. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Kalau yang terkecil berarti angkanya yang paling besar dan ada tanda minnya, yaitu min 57. Sampai yang terbesar sampai 38. Dan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Kalau yang terbesar berarti angkanya yang besar tidak ada tanda min, yaitu 38 sampai min 57. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini diingat dulu, jika tandanya sama maka ditambah, jika tandanya beda maka dikurang. Contohnya, 8 tambah 13, 21. 7 kurang 12, nah ini yang dimaksud. 7 tandanya positif dan 12 tandanya negatif, berarti dikurang. 12 kurang 7, 5. Tandanya negatif. Dari mana? Nih, kita lihat ada angka 7 dan 12. Yang besar adalah 12. Di depan angka yang besar itu ada tanda min, berarti hasilnya juga min. Ini sama, min 5 tambah 9. 9 kurang 5, 4. Min 10 kurang 6. Tandanya nih sama-sama min. Kalau tanda sama ditambah 10 tambah 6, 16. Tanda hasilnya bagaimana? Tanda angka yang besar. Nih, angkanya 10 yang besar, di depannya min, berarti hasilnya juga min. Min 9 ditambah min 4. Ketika ada dua tanda berdekatan, ini jadi 1, jadinya min 9 min 4. Sama dengan min 13, sama artinya ditambah ya. Selanjutnya, yang keempat, sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pertama, sifat komutatif atau kebalikan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Pembuktiannya, 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5. 5 tambah 3, 8. 3 tambah 5 juga 8, berarti sama, terbukti ya. Apakah sifat ini berlaku untuk pengurangan? Kita buktikan terlebih dahulu, 5 kurang 3 apakah sama dengan 3 kurang 5? Dan ternyata 5 kurang 3 itu 2, 3 kurang 5 itu min 2, berarti tidak sama dan tidak terbukti
terbukti. Jadi jawabannya, apakah sifat ini berlaku untuk pengurangan? Tidak. Atau perlu bukti lainnya? Nih, 9 kurang 10, 10 kurang 9. Min 1 dan 1 tidak sama juga. Sifat yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Pembuktiannya 6 tambah dalam kurung 5 tambah 4 sama dengan dalam kurung 6 tambah 5 tutup kurung tambah 4. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 5 tambah 4 itu 9, tambah 6, dan 6 tambah 5 kita kerjakan dulu 11, hasilnya ditambah 4. Hasilnya sama, 15. Apakah sifat ini berlaku untuk pengurangan? Jawabannya tidak. Kita buktikan. Untuk ini kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. 5 kurang 4 itu 1. 6 kurang 5 itu 1. 6 kurang 1 dan 1 kurang 4 hasilnya apakah sama? Hasilnya 5 dan min 5 tidak sama, berarti tidak terbukti. Jadi, sifat komutatif dan asosiatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan. Yang kelima, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Diingat terlebih dahulu, plus ini positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif kali positif, ini maaf ya, positif sama dengan negatif. Perlu diingat, sama ada ketika sama hasilnya positif dan ketika beda hasilnya negatif. Maaf, yang ini positif ya. Contoh, 5 kali 4 sama-sama positif hasilnya 20. 3 dikali min 7 sama dengan min 21. Positif, negatif, hasilnya negatif. Min 4 kali 8 min 32. Negatif, positif, negatif. Min 7 kali min 6. Min kali min plus 42. 12 bagi min 3. Min 4. Min 27 bagi min 9. 3. Sifat operasi perkalian. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat asosiatif A kali B sama dengan B kali A. Ini 2 kali 4 itu hasilnya sama dengan 4 kali 2. Ini 8, ini juga 8. Sifat komutatif. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. 2 kali 4 kali 5 sama dengan 2 kali dalam kurung 4 kali 5. Ya, bisa nanti dibuktikan sendiri. Sama tapi yang jelas ya. Sifat distributif. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. 2 kali dalam kurung 4 ditambah 5 hasilnya akan sama 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Ini kerjakan yang di dalam kurung. 4 kali 5, 4 tambah 5, 9. 9 kali 2, 18. Yang ini 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Sama-sama 18. Tuh, sama. Distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B. Dikurang dari sini tandanya A kali C. Sama dengan
2 kali dalam kurung 4 kurang 5 sama dengan 2 kali 4 dikurang 2 kali 5. Sama dengan hasilnya akan sama, min 2 sama dengan min 2. Urutan operasi hitung. 1. Hitung bentuk yang di dalam kurung. 2. Hitung bentuk pangkat. 3. Perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contohnya, 6 tambah 2 kali 4 yang di dalam kurung terlebih dahulu. 6 tambah 2, 8 kali 4 sama dengan 32. Ini, min 4 tambah 3 pangkat 2, yang mana dulu? Iya, yang 3 pangkat 2 terlebih dahulu, yaitu 9. Min 9 ditambah 4 sama dengan 5. 48 bagi 2 kali 3. Karena ada perkalian dan pembagian, kita kerjakan dari yang sebelah kiri. 48 bagi 2 terlebih dahulu, baru dikali 3, hasilnya 72. Ini 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4. Sama dengan yang dikerjakan adalah pembagian 4 bagi 2 dan perkaliannya 5 kali 4. Hasilnya terakhir min 15 nih. 4 bagi 2, 2. Min 5 kali 4, min 23 tambah 2 kurang 20 sama dengan min 15. Kemudian KPK dan FPB. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil dan FPB faktor persekutuan terbesar. Sama ini juga mengulang waktu SD. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari 6, 9, dan 12. Kita bagi dengan bilangan prima ya untuk KPK dan FPB. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima diantaranya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kita pakai cara yang ini, mungkin lebih mudah. Kita tulis dulu 3, 9, dan 12. Kita bagi dengan prima berapa? Boleh 2, boleh 3. Nah, kita bagi 2 di sini. 3 bagi 2 nggak bisa, karena nggak bisa 3-nya langsung turun. Terus 9 juga sama, langsung. 12 bagi 2 bisa, dapat 6. Ingat, ketika pakai cara yang ini, kita harus melingkari ketika mereka bertiga sama-sama bisa dibagi. Ini tidak bisa dibagi. Nih, 3 dan 9 masih sama. Jadi 2 tidak dilingkari. Kemudian selanjutnya bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Dilingkarin ya, karena semuanya bisa dibagi dengan 3. Nah, ini bagi 3 lagi, 1 tetap. 3 bagi 3, 1. 2 bagi 3 nggak bisa, tetap ditulis 2. Tidak dilingkarin. Kemudian dibagi 2, 1 tetap, 1 tetap. 2 bagi 2, 1. Nah, untuk pengerjaannya, yang paling bawah harus jadi 1 semua. Kemudian kita cari FPB. Untuk FPB itu adalah angka yang dilingkarin, angka yang di pinggir sini dan dia dilingkarin. Karena yang dilingkarin hanya 1, berarti kita tulis saja 3. Dan kemudian untuk KPK, semua angka yang ada di sebelah sini, yang ada di pinggir, 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau boleh kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Yang ke-9, bilangan berpangkat. Ini ada pangkat 2 dan pangkat 3 ya. Untuk 1 sampai 10 sudah pernah juga ini hasilnya. Nanti tinggal dihafalkan saja, dan untuk contoh-contoh soalnya bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.